Sekolah is a scam. Sekolah itu scam. School is a scam. Sekolah itu scam. Sekolah itu scam. Buat lu yang ngomong kalau sekolah itu scam, gua tantang lu untuk nggak nyekolahin anak lu. Berani nggak? Jujur aja, gue juga ngerasa kalau dulu gue sekolah tuh nggak ada gunanya. Sistem pendidikan yang kacau, apalagi pada zaman gue sekolah dulu. Tapi gue tetap nyekolahin anak gue. Kenapa? Ya karena gue merasa gue nggak kompeten untuk ngajarin anak gue. Atau untuk masukin anak gue ke private school, berapa biayanya? Gue masih inget dulu pas zaman SD, gue sekitar tahun 92 sampai 98 berarti. Pas mau UN, zaman dulu tuh namanya Eptanas. Itu baru dimulai tuh yang namanya teknologi LJK yang harus dibulet-buletin pakai pensil 2B. Saking gobloknya sistem pendidikan pada zaman itu, kita sebagai murid malah dibikin repot sama yang namanya teknologi. Paling males gue kalau udah harus ngebulet-buletin gitu. Itu mah teknologi untuk mempermudah para guru. Tapi kita yang jadi susah. Pengen gue uak-uak sampai bolong itu kertas sumpah. Setelah SD, SMP, SMA, terus kita lanjut kuliah. Ini sih yang paling menurut gue aneh. Kenapa di SMA itu ada penjurusan IPA atau IPS? Penjurusan minat dan bakat macam apa ini? Dan yang lebih tainya lagi, ini tuh menentukan kita nanti untuk ngambil jurusan apa di kuliah. Gua rasa kita juga sebagai murid nggak akan gila ya. Masa kita nggak demen pelajaran biologi, terus kita ngambil jurusan kedokteran? Masa kita benci sama pelajaran kimia, terus kita daftar ke jurusan teknik nuklir gitu? Tapi yang udah masuk penjurusan IPA, kita bebas masuk mau kemana pun, kita mau daftar akuntansi, kita mau desain, kita mau apa, itu bebas. Seolah-olah anak IPA tuh lebih bisa segalanya, lebih pinter, lebih kreatif. Sedangkan anak IPS, itu stigmanya anak-anak yang nakal, pemalas, bodoh. Di kuliahan juga sama. Gua sebagai generasi milenial, gua merasa kuliah itu nggak ada gunanya. Pada saat itu gua ambil kuliah jurusan graphic design. Ilmu apa yang gua dapet? Gua diajarin sama dosen-dosen dari generasi baby boomers sampai ke Gen X. Dosen-dosen gue tuh masih era analog, bro. Semua serba manual. Kebayang gak sih? Orang tua gue bayar kuliah puluhan juta untuk anaknya diajarin hal-hal yang udah gak update. Sekolah tuh dari SD sampai SMA mestinya membentuk mindset. Ajarin murid-muridnya untuk berpikir secara kritis. Tapi kalau sistemnya emang rusak, yang kebentuk ya cuman rasa takut, tunduk, patuh sama guru. Jadi jangan heran kalau banyak dari kita punya mindset yang dari awal tuh udah disetting untuk gagal. Ini nih, ada komentar menarik di video gue yang pertama. Gini loh, miskin bukan masalah kondisi finansial saja, tapi mindset loh. Lu ngajarin orang miskin biar mandiri, tapi kalau mindsetnya miskin ya tetap miskin hidupnya. Jadi bukan teori konspirasi atau elit global. Lu sendiri yang bisa merubah nasib hidup lu. Makanya agama itu mengajarkan bla bla bla. Balik lagi ke soal miniset. Mindset! Gua setuju banget sama komentar tadi. Tapi kita mesti pahamin dulu nih, mindset itu apa sih sebenarnya? Simpelnya, mindset itu pola berpikir kita yang pada akhirnya itu membentuk perilaku kita. Gue melakukan sedikit riset soal mindset nih ya. Mindset itu ternyata dibagi dua. Yang pertama itu fixed mindset dan yang kedua itu growth mindset. Gue tampilin tabel sederhana ini yang membedakan fixed mindset yang negatif dengan growth mindset, yaitu mindset yang positif. Dari segi kepandaian atau keahlian, orang yang mempunyai fixed mindset itu berpikir bahwa kepandaian atau keahlian itu statis. Dan dia mah bakat dari lahir. Tapi orang yang memiliki growth mindset, dia tuh bahkan berpikir, dia bisa, gue juga harus bisa. Gue bahkan belajar lebih giat. Orang yang memiliki fixed mindset, dia selalu pengen hasil yang instan. Gue belajar ini, gue bahkan dapat apa? Tapi orang yang memiliki growth mindset, dia melihat usaha atau proses itu adalah suatu jalan menuju orang menjadi lebih expert. Kalau dikasih kritikan, yang satu tuh biasanya bebal. Enggak, gue mah nggak gitu. Bodoh amat, gue mah emang kayak gini. Tapi yang satunya lagi, dia belajar dari kritikan orang lain untuk dia jadi lebih maju. Atau bahkan kalau dia diejek sekalipun, yang satu mungkin, iya gue mah gendut. Tapi orang yang satunya lagi, gue gendut, gue harus olahraga nih, gue harus rajin. Masalah ilmu pengetahuan, orang yang memiliki fixed mindset itu dia ngerasa udah paling pinter. Sok pinter. Dia dikasih tahu sama orang tuh udah, alah apa sih. Tapi orang yang memiliki growth mindset, dia selalu mencari ilmu baru. Dia merasa haus, dia merasa kurang, dia merasa dirinya bego. Keinginan dia belajarnya tuh ada. Terus pengen belajar gitu. Ngubah mindset yang negatif menjadi positif, itu bisa. Tapi sangat-sangat sulit. Bahkan kalau gua rasa tuh hampir mustahil. Gue setuju banget sama komentar orang tadi. Lu ngajarin orang miskin biar bisa mandiri. Tapi kalau mindsetnya miskin, ya tetap aja miskin hidupnya. Lu pernah nonton video Deddy Mulyadi yang ini nggak? Pegang uang ini, nanti saya Pak Wali cariin tanah buat ibu. Nanti saya bangunin rumah. Dan ini bagian untuk pembangunan rumahnya. Jadi
kan saya beli motor. Kok beli motor sih? Beli motor sama TV. Sama beli cincin tuh, Pak. Ya. Aku ini bocah-bocah gitu apa ngasih uang. Kenapa dibagi-bagiin? Ya, terus gimana? Udah, jangan nangis. Yang tambah susah kayak gini orang-orang memperparah hidupnya jadi susah tuh banyak. Bukan untuk ngejudge, tapi emang orang itu tuh nggak nyampe aja otaknya. Mindsetnya mentok. Dibantu buat ngelunasin hutang, dibantu buat ngebangun rumah supaya dia bisa fokus nyari duit untuk kehidupan sehari-hari. Malah dibeliin motor. Dibagi-bagiin berasa orang kaya. Mentang-mentang dapat duit dari langit. Capek deh. Satu kesimpulan gue dari masalah mindset ini. Di luar faktor-faktor dari pendidikan, keluarga, lingkungan, pertemanan, pengalaman yang udah kalian lalui, ada satu hal terlihat sepele dan sering dilupain. Tapi menurut gue ini yang nyebabin mindset itu, menurut gue tuh hampir mustahil untuk dirubah, yaitu faktor genetik. Genetik nggak mungkin bisa dirubah kan? Walaupun faktor genetik ini sangat kecil pengaruhnya dalam pola pikir manusia, tapi ini sudah diturunkan sejak kita dalam proses pembuahan. Nggak mungkin bisa dirubah. Faktor genetik ini menentukan karakter seseorang. Coba lu panggil mentor yang paling hebat soal mindset. Suruh ngajarin orang yang keras kepala kayak batu. Pensiun dia langsung. Dia bakal ngerasa gagal jadi seorang mentor. Satu-satunya cara ngajarin orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala dengan fixed mindset. Dia bisa berubah atas kemauan dirinya dia sendiri. Nggak bisa dipaksain. Entah dia kena cadas duluan, misalnya usahanya bangkrut, keluarganya nggak bisa makan, baru mungkin dia bakal mikir dia mau belajar. Untuk nggak keras kepala lagi, untuk mau dengerin omongan orang, mau terbuka, mau mengakui bahwa dia itu bodoh. Ya, kadang bukan hidup tuh yang nyusahin kita. Tapi cara kita ngeliat hidup itu sendiri yang bikin kita susah. Gue yakin, orang yang ngeklik video-video dengan thumbnail kayak begini, udah pasti orang yang mindsetnya kebuka, punya sifat kritis. Atau mungkin juga orang-orang keras kepala yang kepalanya udah kena hantem balok. Yang lagi mau merubah pola pikirnya. Siapapun itu, gue respect. Kalau kalian nggak setuju, kalian setuju sama pendapat gue atau pengen debat dan segala macam, boleh komen aja. Gue pasti baca kok. Thank you yang udah nonton sampai akhir. See you on next video. Bye-bye.